Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di channel Saham Cuan, tempat kita bedah emiten-emiten menarik dari sudut pandang fundamental. Di video kali ini, kita akan mengulas tuntas saham PT Jonlin Agro Raya Tbk, JARR. Sebuah emiten yang bergerak di sektor agroindustri dan baru-baru ini mencatatkan pertumbuhan signifikan di semester pertama tahun 2025. Apakah saham ini layak untuk dikoleksi atau justru hanya sesaat naik daun? Yuk kita mulai dari kinerja keuangannya dulu. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan PT Jonlin Agro Raya Tbk Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit terpadu. Perseroan memiliki sumber daya untuk mewujudkan hilirisasi usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang terintegrasi mulai dari perkebunan kelapa sawit sampai dengan pengolahan menjadi bahan campuran biodiesel. Selain memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 17.020,26 hektar, yang menghasilkan tandan buah segar, Perseroan juga memiliki pabrik biodiesel berkapasitas 1.500 ton per hari yang berlokasi di Batu Licin, Kecamatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang dibangun sejak 2019 dan mulai beroperasi September 2021, serta diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2021. Pengapalan perdana produk utama Perseroan, yaitu VEM, dilakukan pada bulan September 2021 dengan mengirimkan 4.999,311 KL ke Pertamina Wayame. Kinerja laba rugi. Selama 12 bulan terakhir, JARR mencatatkan pendapatan sebesar 4,18 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 33,47% secara tahunan. Ini pertumbuhan yang sangat impresif untuk emiten di sektor agribisnis. Dari sisi profitabilitas, gross profit 606 miliar rupiah, EBITDA 574 miliar rupiah, net income 333 miliar rupiah. Menariknya, laba bersih JARR naik 74,41% YoY. Artinya, selain berhasil meningkatkan penjualan, manajemen juga berhasil menjaga efisiensi biaya. Margin keuntungan, gross margin 15,01%, operating margin 13,37%, net margin 8,45%. Untuk perusahaan komoditas, margin ini termasuk solid. Ini mencerminkan model bisnis yang cukup efisien dan terkelola dengan baik. Neraca keuangan. Sekarang kita intip struktur neracanya. Total aset 4,04 triliun rupiah. Total liabilitas 2,23 triliun rupiah. Total ekuitas 1,81 triliun rupiah. Rasio hutang terhadap ekuitas ada di angka 1,01. Artinya, perusahaan cukup agresif dalam pendanaan berbasis utang, namun masih dalam batas wajar. Total hutang berbunga sekitar 1,82 triliun rupiah, sementara kas di tangan hanya 543 miliar rupiah, sehingga net debt sebesar 1,28 triliun rupiah, menunjukkan leverage masih tinggi, namun tidak membahayakan dalam jangka pendek. Hal ini diperkuat oleh current ratio sebesar 3,92 dan quick ratio 2,84. Ini berarti likuiditas jangka pendek sangat aman. Kita lanjut ke bagian yang sering diabaikan, yaitu arus kas. Arus kas dari operasi, plus 497 miliar rupiah. Arus kas dari investasi, minus 58 miliar rupiah. Arus kas dari pendanaan, minus 123 miliar rupiah. Capex, hanya minus 12 miliar rupiah.
Dari sini kita lihat bahwa JARR berhasil menghasilkan free cash flow positif sebesar 485 miliar rupiah. Artinya, meskipun ada kewajiban utang, operasional perusahaan mampu menghasilkan kas yang sehat. Altman set skor JARR saat ini di angka 4,43, yang tergolong sangat aman dari potensi kebangkrutan. Profitabilitas dan efisiensi. Dari sisi profitabilitas dan return, angka-angka JARR cukup menggembirakan. ROA 8,25%, ROE 18,42%, ROIC 11,51%. Ini menunjukkan manajemen berhasil mengelola aset dan modal untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Perputaran aset juga cukup baik, dengan inventory turnover 7 kali setahun, day sales outstanding 35 hari, cash conversion cycle 52 hari. Berarti JARR bisa mengkonversi barang menjadi kas dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini bagus untuk sektor agro yang biasanya memiliki siklus yang panjang. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian valuasi. Apakah harga saham JARR saat ini masih menarik? PE rasio TTM 20,5 jauh di atas median IHSG yang hanya 8,38. PBV 3,77. EV per EBITDA 14,12. PEG rasio 0,11. Secara historis, valuasi ini terlihat mahal, tapi PEG rasio di bawah 1 mengindikasikan bahwa harga saat ini masih wajar jika pertumbuhan laba tetap terjaga. Namun investor perlu waspada terhadap rasio price to book yang hampir 4 kali. Ini menandakan pasar memiliki ekspektasi sangat tinggi terhadap masa depan JARR. Dividen. Untuk kamu pencinta dividen, JARR juga memberikan sinyal positif. Dividen 2024, Rp5,65 per saham. Dividen yield 0,76%. Payout ratio 16,26%. Meskipun yieldnya kecil, ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai konsisten membagikan laba ke pemegang saham. Kedepannya, jika laba naik terus, bukan tidak mungkin dividen juga naik. Penutup dan kesimpulan. Jadi, apa kesimpulan kita? Kelebihan JARR. Pertumbuhan laba dan pendapatan sangat tinggi. Free cash flow positif dan likuiditas kuat. Return on equity dan ROIC sangat baik. Rasio efisiensi operasional terjaga. Catatan penting, valuasi cukup premium. Utang jangka panjang masih tinggi. Yield dividen belum menarik. Secara keseluruhan, JARR cocok untuk investor yang mencari pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Namun tetap perlu memperhatikan dinamika utangnya dan perkembangan sektor agro secara makro. Kalau kamu suka analisa seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan analisa saham lainnya. Tulis juga di kolom komentar, saham apa lagi yang mau kamu request. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga selalu cuan!